Selamat pagi saya ucapkan kepada Ibu Rima Novianti, begitu juga buat Ibu Astrid Berlian atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Teti Hasibuan akan mempresentasikan judul karya ilmiah akhir saya yang berjudul Pengaruh Senam Nifas Terhadap Potensi Kecepatan Polusi Uteri pada Nyonya I P1A0 NH1 dengan Ferry Norafi di ruang rawat gabung Rumah Sakit Umum Daerah Karawang. Bab 1. Latar belakang. Angka kematian ibu atau AKI merupakan salah satu indikator yang sangat penting dalam derajat kesehatan masyarakat. Penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau cara penanganan selama kehamilan, melahirkan, dan masa nifas. Diperkirakan di seluruh dunia, setiap tahunnya lebih dari 585.000 ibu hamil meninggal saat hamil dan bersalin, menurut Kemenkes RI 2015. Indonesia sebagai negara berkembang menempati peringkat tertinggi se-Asia Tenggara pada tahun 2014, di mana 214 orang per 100.000 kelahiran hidup, diikuti oleh Filipina 170 dan Vietnam 160. Angka kematian ibu di Provinsi Jawa Barat tahun 2014 sebesar 73 per 100.000 kelahiran hidup menurut Kemenkes RI 2015. Sedangkan penyebab angka kematian ibu di Indonesia yaitu perdarahan menjadi angka tertinggi dibandingkan penyebab kematian maternal lainnya seperti keracunan dalam kehamilan, aborsi, dan infeksi menurut Kemenkes 2015. Penyebab perdarahan antara lain atonia uterit 50-60%, retensio plasenta 23-24%, laserasi jalan lahir 4-5%, kelainan darah 0,5-0,8% menurut Murianti 2010. Kondisi ibu pasca melahirkan 2 jam pertama sangat penting untuk dipantau pada masa nifas, di mana masa nifas adalah masa yang dimulai setelah kelahiran plasenta dan berakhir ketika alat-alat kandungan kembali seperti keadaan sebelum hamil. Gangguan masa nifas salah satunya yaitu proses pemulihan kondisi fisik ibu, yaitu proses involusi uteri. Gangguan proses involusi uteri tidak sempurna, diantaranya adalah subinvolusi yang dapat mengakibatkan perdarahan dan kematian ibu. Senam nifas adalah latihan gerak yang dilakukan secepat mungkin setelah melahirkan, supaya otot-otot yang mengalami peregangan selama kehamilan dan persalinan dapat kembali ke kondisi normal seperti semula, menurut Sukaryati dan Marwinani 2011, yang mana salah satu tujuan senam nifas mempercepat proses involusi uteri dan pemulihan fungsi organ kandungan. Berdasarkan studi pendahuluan dari rekam medis kebidanan RSUD Karawang pada tahun 2018, jumlah kasus persalinan sebanyak 1.731 orang, dengan kasus partus spontan dengan Ferry Norafi di ruang rawat gabung RSUD Karawang sebanyak 860 orang. Dari hasil pengamatan selama 3 hari di ruang rawat gabung, dari 12 orang ibu postpartum, ada 6 orang yang merasa takut untuk melakukan pergerakan. Mereka khawatir gerakan yang dilakukan akan menimbulkan dampak seperti nyeri dan perdarahan, sehingga masih banyak ibu menggunakan sebagian waktunya untuk tidur. Dan berdasarkan hasil wawancara dengan klien dan petugas bidan di ruang rawat gabung RSUD Karawang, masih jarang diajarkan tentang senam nifas pada ibu postpartum dalam 24 jam setelah melahirkan. Bab 2 terdiri dari konsep postpartum, konsep involusi uteri, konsep senam nifas, 4 studi pendahuluan sebelumnya, yang kelima evidence based practice pengaruh senam nifas terhadap involusi uteri pada ibu postpartum, yang keenam konsep dasar asuhan keperawatan. Bab 3 pengkajian biodata. Nama Ibu I umur 28 tahun, suku Sunda, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Pulau Harapan RT RW 0402 Kelurahan Kampung Sawah, Kecamatan Jayakerta, Kabupaten Karawang. Diagnosa medis P1A0 NH1 dengan Ferry Norafi, masuk tanggal 16 September 2020, tanggal pengkajian 17 September 2020. Keluhan utama: klien mengatakan tidak nyaman pada area jalan lahir, perut bagian bawah kadang-kadang terasa mules dan terasa tidak nyaman, apalagi saat dipakai pada posisi duduk yang lama
Klien tampak keringat berlebih bila timbul rasa tidak nyaman. Riwayat kesehatan sekarang. Klien rujukan puskesmas dengan PEB. Sejak 7 jam sebelum masuk rumah sakit, klien mengeluh pusing dan mual. Kadang-kadang perut terasa agak kencang. Klien mengaku hamil 9 bulan, HPHT 15 Desember 2018. Tafsiran partus tanggal 22 September 2019. ANC di bidan dan posyandu sebanyak 8 kali selama kehamilan. Riwayat hipertensi sebelumnya tidak ada. Saat trimester ketiga, saat melakukan ANC di bidan terakhir kali, tekanan darah 130/80 mm Hg. Klien melahirkan di ruang PK jam 15.55 secara spontan. Terdapat ruptur perineum grade 2. Saat dilakukan pengkajian, klien sudah perawatan di ruang rawat gabung 12 jam postpartum. Klien mengatakan tidak nyaman di area jalan lahirnya. Kadang-kadang perut terasa mules dan nyeri pada saat posisi duduk dan berkeringat bila posisi duduk lama. Perdarahan tidak ada, terdapat udem di kedua tungkai grade 2. Pemeriksaan abdomen pada palpasi. Tinggi pundus uteri 1 jari di bawah pusat. Uterus berkontraksi. Abdomen tidak distensi, tidak ada massa, tidak ada pembesaran hepar dan limpa. Di perineum didapatkan ruptur perineum grade 2, terdapat heading pada daerah luka, reda, tanda-tanda reda, sedikit kemerahan, sedikit odem, tidak ada kebiruan pada kulit perineum, tidak ada pengeluaran cairan, jaringan yang dijahit berdekatan, ada rasa perih dan buka perineum saat diraba dengan telunjuk. Analisa data. Untuk nomor 1, masalah utama, klien mengatakan perut bagian bawah kadang-kadang terasa mules dan terasa tidak nyaman. Yang kedua, klien mengatakan tidak nyaman pada area jalan lahir, apalagi saat dipakai pada posisi duduk yang lama. Data objektif. Klien tampak meringis dan menahan sakit pada saat posisi duduk. Yang kedua, klien tampak memegang daerah perut bagian bawahnya. Yang ketiga, saat dilakukan palpasi pada daerah abdomen bawah, kontraksi uterus teraba atau mengeras. Yang keempat, saat dilakukan pengukuran tinggi pundus uteri dengan Matlin sekitar 12-13 cm dari atas simfisis atau 1 cm di bawah pusar atau sepusat. Tekanan darah 130/80 mm Hg, nadi 90 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, pernapasan 22 kali per menit. Yang kedua, data subjektif tidak ada, data objektif terdapat luka postperineurografi grade 2, leukosit 14,5 ribu, suhu 37 derajat Celcius, tanda reda NH1, tanda reda, luka perineum merah, ada odem, tidak ada kebiruan, tidak ada rembesan dari luka, jahitan berdekatan. Yang nomor 3, data subjektif. Klien mengatakan hasilnya masih sedikit keluar. Klien mengatakan masih canggung untuk melakukan menyusui. Data objektif, puting susu menonjol, tampak bersih dan tidak lecet, tampak bayi tidak melekat pada payudara klien, tampak ASI tidak menetes atau memancar, bayi menangis saat disusui dan menolak untuk mengisap. Yang keempat, data subjektif, klien mengatakan sangat bahagia dengan kehamilan dan kelahiran anak pertamanya yang sangat dinantikan selama 4 tahun. Klien dan suami siap menerima anggota baru dalam keluarganya. Klien mengatakan sudah tidak sabar ingin merawat bayinya sendiri. Data objektif, tampak suami membantu. Klien tampak menggendong bayinya saat menangis dengan penuh kasih sayang. Diagnosa keperawatan yang muncul pada kasus kelolaan. Yang pertama, ketidaknyamanan pasca partum berhubungan dengan kontraksi uterus atau involusi uteri. Yang kedua, risiko infeksi dibuktikan dengan efek prosedur invasif. Yang ketiga, menyusui tidak efektif berhubungan dengan ketidakadekuatan suplai ASI. Yang keempat, pencapaian peran menjadi orang tua dibuktikan dengan perkembangan bayi yang normal. Saya ambil yang intervensi yang melakukan EBP, yang dilakukan EBP saja, yaitu diagnosa nomor 1, tujuan dan kriteria hasil. Setelah dilakukan tindakan keperawatan 6x24 jam, ketidaknyamanan pasca partum menurun dengan kriteria hasil. Keluhan tidak nyaman menurun, kontraksi terus menurun, tanda-tanda vital dalam batas normal, tekanan darah 120/80 mm Hg, frekuensi nadi 60-80 kali per menit, pernapasan 18-20 kali per menit, suhu 36-37 derajat Celcius, klien tampak tenang, keringat berkurang.
intervensi untuk perawatan pasca partum. Yang pertama, observasi, monitor tanda-tanda vital, monitor keadaan lohea, jumlah, warna, bau, dan bekuan, periksa perineum atau robekan atau reda, monitor nyeri, monitor tanda human sign, identifikasi ibu merawat bayi, identifikasi adanya masalah adaptasi psikologis postpartum terapeutik, ngecek pundus sampai kontraksi kuat jika perlu, dukung ibu untuk melakukan ambulansi dini, berikan kenyamanan pada ibu, fasilitasi ikatan tali kasih ibu dan bayi secara optimal, diskusikan kebutuhan aktivitas dan istirahat selama masa postpartum, diskusikan tentang perubahan fisik dan psikologis ibu postpartum, diskusikan penggunaan alat kontrasepsi, edukasi, jelaskan tanda dan bahaya NIPAS pada ibu dan keluarga, ajarkan ibu mengatasi nyeri secara non-farmakologi atau teknik distraksi, relaksasi, imajinasi, ajarkan ibu untuk mengurangi trombosifen. Kenyamanan pasca partum, observasi identifikasi gejala yang tidak menyenangkan, misalnya nyeri trauma jalan lahir, payudara bengkak, involusi uterus, motivasi keluarga kurang, ketidaktepatan posisi duduk, identifikasi pemahaman tentang kondisi, situasi, dan perasaannya, identifikasi masalah emosional dan spiritual. Terapeutik, berikan posisi yang nyaman, berikan kompres dingin atau hangat, ciptakan lingkungan yang nyaman, berikan pemijatan, berikan terapi akupresur, berikan terapi hipnotis, dukung keluarga dan pengasuh terlibat dalam terapi atau pengobatan yang diinginkan. Implementasi dilakukan selama 6 hari, tapi penulis membacakan implementasi dan evaluasi buat diagnosa 1 untuk hari pertama dan yang ke-6 saja. Yang pertama, implementasi diagnosa yang pertama, mengidentifikasi gejala yang tidak menyenangkan seperti nyeri trauma jalan lahir, involusi uterus, dan ketidaktepatan pada saat duduk. Ya. Yang kedua, mengukur tanda-tanda vital. Tanda vital 130, tensi 130/80 mm Hg, nadi 82 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, pernapasan 20 kali per menit. Kemudian memberikan posisi yang tepat pada saat duduk, menggali perasaan klien, faktor yang dapat meningkatkan rasa nyaman. Evaluasi, klien mengatakan keluhan tidak nyaman pada daerah perut dan daerah jalan lahir berkurang pada saat duduk. Data objektifnya, posisi duduk klien tepat, tensi 130/80 mm Hg, nadi 88 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, pernapasan 22 kali per menit, keringat berkurang. Assessment, ketidaknyamanan pasca partum teratasi sebagian. Planning, implementasi peningkatan rasa nyaman dengan distraksi dan relaksasi, implementasi latihan senam NIPAS 5-10 siklus. Untuk implementasi hari yang ke-6, mengukur tanda-tanda vital, yaitu tensi 130/70 meter Hg, nadi 88 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, pernapasan 20 kali per menit. Kemudian mengevaluasi latihan senam NIPAS hari ke-6. Kemudian mengukur tinggi pundus uteri klien dengan pita sentimeter, 5 cm dari pinggir atas simpisis atau setengah pusat simpisis. Evaluasi hari ke-6, klien mengatakan akan tetap melanjutkan senam NIPAS. Objektifnya, klien melakukan latihan senam NIPAS hari ke-6 secara mandiri sebanyak 15 kali siklus. Saat dilakukan pengukuran tinggi pundus uteri, dihasilkan tinggi pundus uteri 5 cm dari pinggir atas simpisis atau setengah pusat simpisis. Asesmen ketidaknyamanan pasca partum teratasi. Planning latihan senam NIPAS tetap dilanjutkan. Pembahasan kasus. Pada pembahasan ini pengkajian ditemukan pada klien sesuai dengan tanda dan gejala pada teori, di mana didapatkan masalah yaitu ketidaknyamanan pasca partum, kemudian menyusui tidak efektif, yang ketiga kemudian pencapaian peran menjadi orang tua, dan risiko infeksi.
diagnosa keperawatan yang muncul. Dari 4 diagnosa keperawatan yang menurut teori yang muncul pada kasus kelolaan, yaitu hanya 3, yaitu ketidaknyamanan pasca partum berhubungan dengan trauma jalan lahir. Yang kedua, risiko infeksi dibuktikan dengan efek prosedur invasif. Yang ketiga, pencapaian peran menjadi orang tua dibuktikan dengan perkembangan bayi yang normal. Sementara diagnosa yang muncul yaitu menyusui tidak efektif dibuktikan dengan hormon oksitosin dan prolaktin yang tidak adekuat. Dari 4 diagnosa di atas, ada 1 diagnosa yang muncul tadi sudah disebutkan. Kemudian dari implementasi yang tidak dilakukan sesuai rencana keperawatan pasca partum pada kasus untuk meningkatkan kenyamanan pasca partum. Penulis memberikan posisi yang tepat pada posisi duduk dan mengajarkan teknik relaksasi latihan pernapasan untuk mengurangi rasa tidak nyaman pada daerah perut akibat dari proses involusi uterus dan trauma jalan lahir. Implementasi tambahan yang penulis lakukan adalah melakukan latihan senam nipas pada ibu postpartum. Evaluasi. Setelah dilakukan implementasi latihan senam nipas selama 6 hari didapatkan hasil tinggi pundus uteri 5 cm dari pinggir atas simfisis atau setengah pusat. Sesuai dengan jurnal penelitian yang dilakukan oleh Intan Labamondo tahun 2019 yang berjudul Pengaruh Senam Nipas Terhadap Penurunan Tinggi Pundus Uteri pada Ibu Postpartum di Klinik Kartika Jaya tahun 2019. Di mana sampel terdiri dari 2 kelompok dengan 20 responden menunjukkan perbedaan yang signifikan dari penurunan tinggi pundus uteri pada ibu postpartum antara kelompok yang melakukan senam nipas dan yang tidak melakukan senam nipas di Klinik Kartika Jaya dibuktikan dengan p-value 0,02, maka dapat disimpulkan ada pengaruh senam nipas terhadap penurunan tinggi pundus uteri. Demikian hasil presentasi saya. Sebelum saya ucapkan terima kasih.